Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan untuk hadir dan melaksanakan salat berjamaah di Masjid At-Taubah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian tafsir membahas surat Al-Baqarah dari kitab tafsir Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu kita akan mulai dari ayat 49 yang masih bercerita tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Bani Israel, wa id najjaynakum, dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian, wahai Bani Israel, dari siapa? Min ali Fir'aun. Min ali Fir'aun disebutkan oleh para ulama kita jama'atu Fir'aun, ya, kelompok Fir'aun. Kita udah tegaskan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Firaun ini laqab atau sebutan untuk raja-raja Mesir. Memang kalau kita dengar kata Firaun itu, maka yang pertama kali muncul dalam benak kita itu adalah Firaunnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena memang dia yang melampaui batas. Tapi kalau dari sisi istilah, memang Firaun itu disebutkan untuk raja-raja Mesir. Sama seperti halnya dengan Najasyi, raja dari Habasyah. Kalau sekarang mungkin Ethiopia, kalau dulu namanya Habasyah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada Bani Israel, wa idh najjaynakum min ali Fir'aun. Ya. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah fase di mana Bani Israel itu tertindas. Ya. Fase di mana mereka mendapatkan siksaan, tekanan yang begitu luar biasa dari penguasa di zamannya. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa kana Banu Israil mustad'afin fi Misr. Nah, dan ketika para Fir'aun ini berkuasa, itu Bani Israel mereka tidak punya power ketika itu. Mereka mustad'af. Nah, terjajahlah dalam bahasa kita. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan jamaahnya? Yasumunakum su'al 'adzab. Yasumunakum su'al 'adzab.
ya, memberikan kepada kalian su'al azab yang buruk atau azab yang jelek. Disebutkan oleh para ulama kita, di antara mereka ada yang menyebutkan mereka itu diperbudak oleh Fir'aun dan jamaahnya. Bani Israel diperbudak oleh mereka, dijadikan sebagai budak. Kemudian sebagian ulama kita juga ada yang menafsirkan yasta'milunahum fil a'mal al-qadirah as-su'bah, ya, mempekerjakan mereka dengan pekerjaan yang buruk dan berat. Ini salah satu makna yasumunakum su'al adzab. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan yudzabbihuna abna'akum. Yudzabbihuna abna'akum. Nah, yudzabbihuna. Ini kalau dari sisi ilmu sorof, berarti di sini ada penekanan makna. Karena kita tahu nyembelih yang sebentar lagi insya Allah itu kan dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih disebut dzabah. Menyembelih disebut dengan dzabahu. Dari asal kata dzabaha yadzbahu, itu menyembelih. Tapi kalau dzabaha yudzabbihu, nah itu ya, berarti ada makna yang lebih. Karena dalam kaidah shorof itu disebutkan ziyadatul makna, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Dan kaidah ini sudah sering kita ulang-ulang, bahwa tambahan susunan itu menunjukkan ada tambahan makna dari kalimat itu. Yudzabbihuna, makanya diartikan di sini al-fi'lul mudha'af lil mubalaghah. Ini menunjukkan betapa banyak korban yang disembelih oleh jamaahnya Fir'aun. Gitu. Nah, bahkan disebutkan sab'una alaf. Sab'una alaf itu kan berarti 70.000. Itu yang disembelih oleh pasukannya Fir'aun dari kalangan Bani Israel. Abna'akum, anak laki-laki kalian. Anak laki-laki kalian. Jadi yang disembelih oleh Fir'aun dan jamaahnya ini dari kalangan Bani Israel itu adalah anak laki-laki mereka. Anak laki-laki mereka. Disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa? Kenapa mereka memilih menyembelih anak laki-laki? Kenapa nggak dipukul rata aja semuanya disembelih oleh mereka? Kata para ulama kita, ulama-ulama tafsir, ya, itu menyebabkan inqita'un nasab, terputusnya keturunan. Kalau laki-laki dari generasi itu habis, ya berarti udah selesai itu, nggak ada lagi penerus karena mereka tidak bisa melahirkan karena sudah tidak ada laki-laki dari generasi mereka. Kemudian disebutkan juga yaqtadhi fasada masalihin nisa. Kalau laki-laki tidak ada, ini akan berefek rusaknya para perempuan, karena tidak ada lagi orang-orang yang mengayomi mereka. Tidak ada lagi para laki-laki yang menjadi qawam buat mereka. Kemudian ada juga yang disebutkan oleh para ulama tafsir karena disebutkan al-walad ahabbu ilal walidain. Allah Ta'ala a'lam. Tapi mungkin dalam perspektif bangsa Arab memang seperti itu, bahwa anak laki-laki itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh orang tuanya. Makanya kalau dulu masa jahiliyah sebelum Islam itu datang, kan bangsa Arab secara khusus itu kan punya tradisi yang dikenal dengan wa'dul banat. Wa'du al-banat, yaitu apa? Mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup, dalam kondisi hidup-hidup. Salah satu
eh, faktor penyebab mereka melakukan itu karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan ini pertama tidak memiliki manfaat, kemudian yang kedua itu hanya menambah beban dan menjadi aib bagi keluarga. Makanya mereka melakukan tradisi ini. Itu yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa yastahyuna nisa'akum. Nah, ini penjelas dari yang sebelumnya. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki dan wa yastahyuna nisa, dan membiarkan membiarkan para perempuan itu menjadi khadam, menjadi pelayan bagi Firaun dan jamaahnya. Makanya di sini disebutkan kata beliau, wa hadza wal iyad billah min a'zam ma yakunu minal idlam. Dan ini sejatinya apa yang dilakukan oleh Firaun dan jamaahnya kepada Bani Israel ini merupakan penghinaan yang sangat buruk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah penghinaan yang sangat buruk. Wa ma hadza anjahumullahu ta'ala min ali fir'aun wa awrathahum diyar ala fir'aun. Sebab demikian, dalam kondisi terpuruk seperti itu, terhina seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka Bani Israel sebagai penguasa negeri Firaun setelahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum atim. Dan sesungguhnya itu adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, liya'lama man yashkur minkum wa man la yashkur. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tanda kutip mengetahui siapa di antara kalian yang bersyukur dan siapa yang tidak bersyukur. Ini sebenarnya kata Allah mengetahui, ini sebenarnya butuh penjelas gitu. Karena dalam akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui, maha mengetahui gitu. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita, khususnya ulama-ulama akidah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma lam yakun wa idza kana kaifa yakun gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Yang tidak terjadi pun itu Allah Subhanahu wa ta'ala tahu ketika ia terjadi. Pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in alim, maha mengetahui. Namun memang kata para ulama kita, ilmu Allah itu Subhanahu wa ta'ala ada dua. Ada yang disebut dengan ilmu sabiq, kemudian ada yang disebut dengan ilmu, sebagian ulama bilang ilmu lahiq. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu sebelum itu terjadi, dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu itu ketika terjadi. Dan ini memang pembahasan yang lumayan rumit dalam masalah akidah gitu. Ketika contoh saja, misalkan ketika seseorang ingin berniat ingin mengerjakan sholat, Allah sudah tahu bahwa dia akan mengerjakan sholat. Nah, ketika dia mengerjakan sholat, barulah di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran terhadap sholat yang ia lakukan. Makanya kata para ulama kita, kaitannya dengan hukuman dan pahala
itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan ilmu ketika perbuatan itu terjadi. Kalau melihat nanti itunya nanti bisa dibahas lebih dalam lagi ketika membahas permasalahan ini dalam bab akidah. Kata beliau rahimahullah taala, di antara fawaid dari ayat ini disebutkan bayanu hanaki ali fir'aun ala bani Israel, ya. Penjelasan betapa kejamnya Fir'aun dan pasukannya terhadap Bani Israel. Dan disebutkan oleh para mu'arrikh bahwa pembantaian ini itu terjadi sebelum Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Li'anna al-kahanata dzakaru li fir'auna annahu sayuladu li bani Israil waladun yakunu halakaka ala yadihi atau yakunu halakuka ala yadihi, ya. Karena kahanah itu, para tukang-tukang sihir Fir'aun itu memberitahu kepada Fir'aun bahwa nanti dari Bani Israel itu akan lahir seorang laki-laki yang akan menjadi penyebab kebinasaanmu di tangannya. Nah, makanya Fir'aun dan jamaahnya membabi buta dalam menyembelih seluruh anak-anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha anna Rabb subhanahu wa ta'ala lahu mutlaqut tasarruf fi ibadihi bima yasuquhum aw yasurru. Ini disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi menguji hambanya dengan sesuatu yang ia benci. Maksudnya hambanya itu benci, hambanya itu tidak suka, atau dengan sesuatu yang hambanya itu suka. Makanya di sini disebutkan wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adzim. Dan ini adalah ujian dari Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa ujian ini, pembantaian ini, itu tidak lain ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pasti ada hikmahnya. Salah satu dari hikmah kenapa musibah itu ada, itu kan supaya kita pertama sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya salah seorang itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu keimanannya berbeda dengan sebelumnya. Ada peningkatan dari kualitas ketaatan dari seseorang. Ketika seorang dipuji, misalkan kehilangan orang yang dia cintai, itu biasanya keimanannya meningkat dan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi. Makanya salah satu hikmah gitu, di balik ujian itu. Maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan wasyarru laisa ilaik, bahwa keburukan yang menimpa umat Islam itu betul di atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Tapi kita yakini bahwa itu murni takdir di antara takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti di balik kejadian itu ada hikmah besar yang ingin Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Salah satunya tadi itu, efek di balik musibah itu biasanya meningkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ya.
Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya kepada kalian, yaitu ketika kalian dikejar oleh pasukan Firaun, kemudian berhadapan dengan laut, berhadapan dengan samudra. Bahkan sebagian dari mereka udah mengatakan inna lamudrakun. Wah, kita pasti ketangkap nih, kata Bani Israel yang beriman bersama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi. Tidak, kata Nabi Musa, sungguhnya Allah itu bersama ma'iya rabbi. Nah, di situ disebutkan oleh para ulama kita bersama. Ini kalau dalam ilmu akidah disebut ma'iyah. Biasa dikenal dengan pembahasan ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu kalau di dalam buku-buku akidah itu disebutkan ada dua. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum, artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, senantiasa mengawasi. Tidak ada yang luput dari perbuatan hamba terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun ya, sembunyi di lubang yang dalam, yang gelap pun, itu Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang dia lakukan. Ini yang disebut dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang bersifat umum, dan ini untuk seluruh makhluk. Mau dia mukmin atau kafir, Allah Subhanahu wa taala bersamanya dalam tanda kutip mengawasinya. Nah, kemudian ada yang disebutkan oleh para ulama kita dengan ma'iyah khossah, kebersamaan yang khusus, yang dimana kebersamaan ini melazimkan Allah Subhanahu wa taala menolongnya, menguatkannya. Nah, inilah yang dimiliki oleh para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Musa ini, inna ma'iya rabbi. Sungguhnya bersama Rabb Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Thawr bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah SAW, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membersamai kita yang akan memberikan pertolongan dan kekuatan bagi kita dalam melewati perkara itu. Nah, kemudian ketika mereka dihadapkan pada kondisi seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan tersebut. Wa id faraqna bikumul bahr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala belah lautan tersebut. Bukan cuma dibelah tapi menjadi yabis, kata para ulama kita. Dia menjadi kering sehingga bisa untuk dilewati oleh kaum dari Nabi Musa. Bahkan di situ disebutkan oleh para ulama kita bahwa infalaqa isna asyar tariqan, kata mereka. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam pukulkan tongkatnya ke lautan tersebut, ia terbelah menjadi 12 jalan. 12 jalan. Ini salah satu ayat tanda kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun.
Dan kami selamatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aghraqna ala fir'aun. Ya. Dan Fir'aun dan jamaahnya itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di di lautan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyaksikan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian melalui Nabi Musa ini. Nabi Musa alaihi salam. Kalian melihat musuh-musuh kalian yang tadi begitu obsesi ingin menangkap, membunuh kalian, itu kalian saksikan dengan mata kepala kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, ia tenggelam. Ia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hal ini sudah diselamatkan, diperlihatkan lagi musuhnya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya menjadi pemicu yang kuat untuk keimanan mereka. Tapi Bani Israel seperti itu. Setelah itu barusan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Yang berikutnya nanti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, takhattumul ijl. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, disebutkan bayanu qudratillahi ta'ala ala kulli syai'. Fahadzal ma' as-sayyal amarahu Allah tabaraka wa ta'ala an yatamayaz wa yanfasila ba'duhu an ba'din famfalaqa fakana kullu firqin kattaudil 'azim. Ini menunjukkan, kata beliau, ya, betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan lautan yang mengalir, yang berombak, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan terbelah, dan setiap belahannya itu seolah-olah seperti gunung. Nah. Kemudian kata beliau, ini kan salah satu ayat mukjizat lah dalam bahasa yang lebih familiar di tengah-tengah kita. Meskipun sebenarnya pernah kita singgung bahwa kata mukjizat ini sebenarnya juga kalimat yang masih sebagian dari ulama kita itu tidak berkenan menggunakannya, gitu. Karena istilah yang rancu dan ambigu maknanya. Dan bukan hanya itu, yang paling utama belum disebutkan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi. Lafaz mukjizat itu tidak datang, tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi. Yang ada itu adalah ayat, tanda, ayatul anbiya, tanda kenabian. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Wa qad waqa'a mithlu dzalika li hadhil ummah. Ini kata beliau, dan yang seperti ini, terbelahnya lautan, itu telah terjadi juga untuk umat ini. Faqad menyeberangi lautan gitu dengan berjalan tanpa mengendarai kapal atau perahu. Itu terjadi juga di tengah umat ini, kata beliau. Faqad dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu taala fil bidayah wan nihayah annahu ma min ayatin sabaqat li rasulin illa li rasulina sallallahu alaihi wasallam mithluha. Tanda-tanda kenabian sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tanda kutip tadi mukjizat, dengan bahasa kita sekarang, yang dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga terjadi
dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik itu Nabi Muhammad SAW sendiri, ya, terjadi pada Nabi Muhammad SAW sendiri, atau terjadi pada umat. Kalau itu terjadi pada Nabi, maka itu tadi ayat atau mukjizat dalam bahasa kita tadi, itu disebut ayat. Tetapi kalau terjadi pada selain Nabi, maka ini yang biasa kita kenal dengan karomah. Karomatul auliya. Kalau terjadi misalkan menyeberang lautan, ini kan dulu pernah terjadi di era Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Itu kan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, ketika mereka ingin menaklukkan Furs, Persia ketika itu kan mereka dihadapkan pada lautan, sementara mereka tidak punya kendaraan ketika itu. Kemudian disebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dan pasukannya yaitu menyeberangi lautan itu dengan kuda-kuda mereka. Ya, mirip dengan yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Makanya di situ ditegaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, apa yang terjadi di umat-umat sebelumnya, tanda-tanda kenabian, ya, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, itu juga terjadi pada umat kita. Baik itu dari Nabi SAW maupun dari orang-orang soleh dari kalangan umat beliau. Wa ma'lumun, kata beliau, annal karamat allati taqa'u li muttabi'ir rasul hiya fil haqiqati ayatun lahu. Ini terkait dengan karomah ya. Karomah itu kan sebenarnya secara bahasa artinya pemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan orang itu. Artinya Allah memberikan karomah bagi dia. Dan ada perspektif lah ya, pemahaman yang kurang tepat ya, ketika kita mengkhususkan karomat itu pada sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ketika misalkan orang melihat dia berjalan di atas lautan, mungkin Mas Wira pengen bilang orang bisa bahasa semut, kata Mas Wira, karomat gitu. Sebenarnya itu oke lah gitu. Karomah itu bisa berupa hal yang seperti ini, sesuatu yang di luar adat, di luar kebiasaan, di luar kebiasaan. Sebagaimana tadi misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu mengendarai kudanya di atas samudra, atau yang terjadi pada Khalid bin Walid meminum racun dan dia tidak apa-apa. Harusnya kan kalau minum racun wajarnya itu meninggal lah gitu, paling tidak semaput atau masuk rumah sakit gitu. Tapi itu enggak. Dan itu kan juga banyak terjadi pada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Umar radhiyallahu taala anhu yang berteriak ketika itu, al jibal kata Umar. Padahal Umar lagi di Madinah, ngasih tahu pasukannya yang jauh, dan bahwa di depannya itu ada musuh. Kata Umar, ambil arah gunung. Dan mereka dengar, oh itu suara Khalifah Umar. Itu kan karomat. Nah, tetapi kata para ulama kita ini, yang pertama bahwa karomat itu tidak serta-merta harus yang berbentuk seperti ini. Justru karomat itu yang lebih daripada itu adalah ketika seorang diberikan keistiqomahan di dalam ketakwaan kepada Allah. Seseorang itu disebutkan namanya di dalam Al-Quran, itu karomat. Nabi SAW banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu disebutkan. Itu bentuk dari karomat itu.
Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua terkait dengan karomat ini. Karomat itu Allah Subhanahu wa taala, ya, atau karomat itu bukan berarti seseorang yang mendapatkan karomat itu berarti dia ini adalah orang mulia. Bukan berarti hal itu. Itu tidak ada kelaziman. Dia mendapatkan karomat, oh berarti dia orang soleh, orang bertakwa, enggak. Tapi biasanya memang karomat itu diberikan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Tapi memang ada momen atau ada kesempatan atau ada kondisi bisa jadi karomat itu diberikan kepada orang biasa yang level ketakwaannya itu masih jauh dari kata wali Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak serta merta yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan yang paling penting itu harus dibedakan antara karomat yang benar-benar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karomat atau khawarik syaitoniyah. Itu harus dibedakan antara yang benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan-jangan itu adalah tipu daya dari setan. Tipu daya dari setan. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah itu banyak yang mengaku ini. Ya. Padahal itu semua adalah tipu daya dari setan. Bisa jadi tipu daya dari mereka sendiri untuk mengelabui orang-orang. Tipu daya dari mereka sendiri untuk mengelabui orang-orang. Di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu banyak mereka yang kebal terhadap api. Gitu. Ketika dibakar itu tidak apa-apa. Dan mereka menganggap bukti bahwa saya wali Allah. Gitu. Buktinya saya ada nih karomat, nggak kebakar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya udah kalau kayak gitu, coba kita buktikan. Tapi sebelum dibakar, mandi terlebih dahulu. Diminta untuk mandi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, ternyata mereka nggak berani karena ada semacam apalah yang dioles di badan kemudian membuat mereka tidak terbakar. Nah, itu. Dan level karomat itu disebutkan oleh para ulama kita itu di bawah mukjizat. Gak mungkin setara apalagi melampaui mukjizat. Makanya itu harus kita pahami baik-baik. Nah, kemudian di sini disebutkan kata beliau ini terkait dengan faedah yang berkaitan dengan bahasa. Kata beliau, annal al yadkhulu fihim man yantasibuna ilaihim. Faqad qala Allah ta'ala wa aghraqna ala fir'aun. Al kata ali ya. Kalau kabilah Arab ini kan artinya sebenarnya keluarga kan. Al. Kalau kita dengar misalkan Muhammad bin Salman Ali Saud atau Alu Saud, nah, berarti kan dia kerabat atau keluarga dari Raja Saud. Syekh Al-Syekh Abdullah Al-Syekh, Mufti Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Mamlakah Arabia sekarang. Al-Syekh berarti dia keluarga dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ini yang lumrah. Tapi sebenarnya dari sisi bahasa kata beliau bahwa alu itu bukan hanya untuk keluarga. Alu itu bukan hanya untuk keluarga, tetapi pengikut pun itu juga masuk ke dalam keluarga ini. Maka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama kita bukan hanya sebatas keluarga beliau, gitu. Tetapi pengikut beliau,
yang mengikuti sunnah-sunnah beliau itu juga masuk. Makanya dalam bait syair itu disebutkan alun nabiyyi hum atba'u millatihi. Keluarga Nabi itu ya pengikutnya, pengikut agamanya. Minal a'ajimi was sudani wal arab. Meskipun itu orang non Arab, dari suku non Arab atau dari suku Sudan atau dari bangsa Arab itu sendiri. Yang penting dia mengikuti Nabi SAW, maka dia masuk dalam alu an-Nabi. Lau lam yakun aluhu illa qarabatuhu shallal musalli ala taghi abi lahab. Kata pengarang syair ini, kalau seandainya yang dikatakan yang masuk kategori alu itu hanya kerabat darah, perdarahan, persaudaraan gitu, maka ketika kita bersalawat, maka kita juga bersalawat kepada Abu Lahab, karena Abu Lahab itu famili dari Nabi SAW, tapi dia keluar dari itu, famili dari segi biologis, darah, nasab. Tapi kan secara hakikat dia keluar karena tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin kita istirahat dulu sampai menunggu azan ya masih banyak. Azan dulu baru setelah itu dilanjutkan kepada sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, di antara faedah dari ayat yang tadi kita bacakan, ayat yang ke-50, kata beliau, wa minha anna Allah ta'ala sakhira min Fir'aun haitsu ahlakahu bi jinsi ma kana yaftakhiru bihi wa awratha ardahu Musa alaihi wassalam. Faqad kana Fir'aun yaqul ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiruna am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin. Di sini kata Allah Subhanahu, di sini kata Syekh rahimahullah taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengejek dan menghinakan Fir'aun. Dulu Fir'aun itu bangga dengan kekuasaannya. Bahkan dia bilang wa hadhil anharu tajri min tahti. Dan sungai-sungai ini itu di bawah kekuasaanku, kata Fir'aun. Di bawah kendaliku, kata Fir'aun, saking sombongnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan dia dengan jenis dari yang ia sombongkan itu, dengan air juga. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia di lautan. Ini bentuk Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Dulu dia berbangga-bangga sampai sungai-sungai yang ada itu di bawah kendali itu, kata Fir'aun. Air-air yang ada di sungai ini itu di bawah kendali. Tapi ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan, tunjukkan kelemahannya. Itu lemah, doif. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Ini air yang dulu engkau bangga-bangga bahwa ia di bawah kendalimu, justru itu yang membinasakan. Makanya kata beliau di sini, fa aghraqahu Allah taala bil ma'il ladzi kana yaftakhiru bi jinsihi wa awratha Musa ardahu alladzi wasafahu bi annahu mahin wa la yakadu yabin. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia dengan air yang dulu dia berbangga-bangga dengan mampu mengendalikan air-air sungai, kata-katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan negerinya kepada Nabi Musa. Nah, kemudian di ayat berikutnya barulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala
mengaruniakan kepada mereka. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan Taurat. Diberikan Taurat, mendapatkan wahyu Taurat. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailah. 40 hari. Sebenarnya kata para ulama kita, Nabi Musa meminta izin kepada mereka, kepada kaumnya, yang dimana di situ Nabi Musa memberikan mandat, dalam bahasa kita lah, memberikan mandat kepada Nabi Harun untuk mempersamai dan menjaga para kaumnya Bani Israel 30 hari di awal. Kemudian wa atmamnahu asyra, dilengkapi dengan ditambah 10 jadi 40 hari. Nah, ketika 30 hari dan sudah lewat dari 30 hari, di masa 30 rentan waktu 30 sampai 40 itu, maksudnya 10 hari itu. Nah, disitulah mereka sudah mulai melakukan hal-hal yang menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa bahkan di antara isu yang digemboskan oleh Samiri ini, Samiri yang menjadi pelopor atau provokator dari peristiwa ini, itu dia bilang bahwa udah 30 hari udah lewat. Mana Nabi Musa? Nabi Musa tak akan kembali. Bisa jadi dia binasa. Kata dia. Meskipun di situ ada Nabi Harun sebenarnya. Tetapi disebutkan oleh para ulama bahwa mereka ini tidak terlalu takut kepada Nabi Harun. Kalau Nabi Musa, mereka takut kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Harun alaihissalam mungkin karena lemah lembut, beda karakter dengan Nabi Musa. Kemudian apa yang mereka lakukan? Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum tu'minun. Mendengar Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Musa telah lewat 30 hari enggak kembali, kalian menjadikan ijil. Ijil itu disebutkan timthal min dahabin sona'ahu sabir, anak sapi anak sapi dari yang terbuat dari emas, patung sapi, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Samir bilang bahwa hadza ilahukum, ini Tuhan kalian, wa ilahu Musa fanasi, dan ini adalah sebenarnya Tuhannya Musa nih, cuma dia lupa, kata Samir. Dan muskilahnya banyak yang percaya dengan itu. Banyak yang percaya. Padahal mereka tahu bahwa sembahan patung anak sapi itu mereka yang buat. Mereka yang buat. Bahkan disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa emas yang mereka gunakan untuk membuat ini itu adalah emas yang mereka, ada yang bilang bahwa itu adalah emas yang mereka curi dari orang-orang kerajaan Firaun. Mereka, perempuan-perempuan mereka ketika itu dijadikan sebagai perempuan-perempuan Bani Israel, maksudnya ketika itu kan dijadikan pelayan, diperbudak, dijadikan pelayan-pelayan oleh orang-orangnya Firaun. Nah, ketika mereka diselamatkan oleh Nabi Musa, itu mereka mencuri perhiasan-perhiasan itu. Nah, kemudian baru sama Samiri dikumpulkan perhiasan-perhiasan itu, kemudian dibuatlah menjadi sapi, patung anak sapi. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Subhanallah.
Tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi. Ini ejekan yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ini? Kata Allah Subhanahu seolah-olah seperti itu. Mana sih otak kalian itu mana? Kata Allah Subhanahu wa taala. Barusan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan pengikutnya. Sekarang sudah melakukan perbuatan syirik. Min ba'dihi, setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa pergi. Mana bentuk terima kasih kalian kepada Nabi Musa yang sudah menyelamatkan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Baru ditinggal 30 hari lewat gitu. Setelah itu mereka sudah terjerumus kepada kesyirikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa antum zalimun. Wa antum zalimun. Dan sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim. Zalim. Zalim itu kan salah satu maknanya adalah musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Wa antum zalimun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala meskipun demikian, tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Setelah kejadian itu, setelah Nabi Musa datang kemudian memarahi mereka dan menghancurkan sembahan patung mereka itu, Allah Subhanahu wa taala afauna, kata Allah Subhanahu, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Ya, semoga kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya, tapi memang tabiat dari Bani Israel ya seperti itu. Makanya disini disebutkan oleh beliau, ya, di antara faedah yang disebutkan oleh beliau, bayan jahli Bani Israel al-jahl at-tam. Wajhu dzalika anna hadzal huliyya alladzi ja'aluhu ilahan humul ladzina sana'u bi anfusihim. Nah, ini menunjukkan di antara faedah yang bisa diambil dari ayat ini, penjelasan terhadap kebodohan dari Bani Israel. Bodohnya mereka. Kenapa? Karena sesembahan mereka itu adalah buatan mereka sendiri. Tuhan yang mereka sembah itu adalah hasil dari buatan mereka. Sama lah seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah kan. Mereka buat sesembahan dari kurma. Ketika mereka lapar, ketika dimakan itu Tuhan mereka. Ini kan menunjukkan kebodohan mereka. Kemudian yang terakhir kata beliau, annal afwa mujibun lisyukr. Harusnya ketika Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka ini, itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang disebutkan oleh Ada yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa afu dengan magfirah itu beda. Sebenarnya satu mirip lah. Al-afu dan magfirah itu mirip. Tapi kalau afu ya bisa jadi dihukum terlebih dahulu kemudian diampuni. Dihukum terlebih dahulu kemudian diampuni. Tapi kalau magfirah itu diampuni tanpa harus dihukum. Dan Allah Subhanahu wa taala afuwun karim. Allah di antara nama Allah Subhanahu wa taala afu, kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala juga al-ghafur. Tapi kata para ulama kita, kalau afu di sini, kata afu itu menunjukkan bahwa bisa jadi, nggak harus juga, tapi bisa jadi mereka itu dihukum karena perbuatan ini, kemudian setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi